Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hli qalbi bihaqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita berkumpul kembali dalam bulan suci Ramadan, akan membahas tentang kelebihan, keutamaan surat-surat dalam Al-Quran. Saya ambil dari kitab Sab'ul Kutub, kitab Sab'ah Kutub. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna man qara'a surata allati yuzkaru fiha Al-Imran yaumal jum'ati sallallahu alaihi wa malaikatuhu hatta taghiba syamsu. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa siapa orang yang membaca akan sebuah surat yang disebut di dalam surat itu, di dalamnya Alu Imran, keluarganya Imran, pada hari Jumat, maka Allah dan malaikatnya Allah memberikan rahmat kepadanya, dan malaikatnya memintakan ampun hatta tagibas syamsu, sampai matahari terbenam. Jadi kita hari Jumat kita baca surat Ali Imran sampai habis tuh ya. Panjang dong, Tat. Iya. Luar biasa. Itu nanti Allah yang memberikan rahmat pada kita, dan malaikat memintakan ampunan. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a thalatha ayatin minal kahfi usima minad dajjal. Siapa orang yang membaca 3 ayat dari surat Al-Kahfi, maka dia akan dipelihara, dijaga dari fitnah Dajjal. Subhanallah. Al-Kahfi, ya. Wawarada, dan telah datang keterangan hadis Yasin qalbul Quran. Surah Yasin adalah hatinya Al-Quran. La yaqra'uha rajulun, tidaklah membaca akan surat Yasin oleh seorang laki-laki yuridullaha wa daral akhirati, yang mengharapkan keridhaan Allah dan negeri akhirat, illa ghufiralah, kecuali diampuni bagi orang itu. Ya, membaca Yasin, luar biasa Yasin. Berikutnya, anna man qara'aha, siapa yang membaca surat Yasin, kana kaman qara'al Qur'ana 10 marrat, maka siapa orang yang membaca surat Yasin adalah dia seperti
orang yang membaca Al-Quran 10 kali. Waduh. Al-Fatah 10 kali balik. Tergantung musuhnya itu ya. Iya, Yasin luar biasa. Surat Yasin. Warada anhu sallallahu alaihi wasallam fi tabarakil mulki. Dan telah datang keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surat tentang surat Al-Muluk, dalam penjelasan tentang fadilah surat Al-Muluk, wadattu annaha fi qalbi kulli mu'min. Aku ingin bahwasanya surat Al-Muluk itu berada di hati tiap-tiap orang yang beriman. Wa annaha, bahwasanya surat Al-Muluk syafaat fi rajulin, memberikan syafaat pada seorang, faghfir lahu, maka diampuni orang yang baca itu. Wa annaha hiyal mani'ah, bahwasanya surat Al-Muluk itu adalah yang dapat mencegah, wal munjiyatu, dan yang menyelamatkan, min azabil qabr, dari siksa kubur. Kalau kita ingin selamat dari siksa kubur, baca surat Al-Muluk tiap-tiap malam ya. Subhanallah. Tiap-tiap malam. Ini ilmu ya, luar biasa. Tinggal nerapinnya doang deh tetap yang berat. Iya, betul. Tinggal nerapinnya doang yang berat. Terapkan dalam kehidupan ya. Wa anna man qara'aha kulla lailatin, bahwasanya orang yang membaca surat Al-Muluk pada tiap-tiap malam, mana'ahu Allahu biha min azabil qabr, bahwa orang yang membaca surat Al-Muluk pada tiap-tiap malam, maka Allah akan menolak dengan sebab surat Al-Muluk itu. Allah akan mencegah orang itu dengan sebab surat Al-Muluk dari azab kubur. Subhanallah. Wa waradat, telah datang keterangan hadis, man qara'a surat Dukhan fi lailatin, siapa orang yang membaca akan surat Ad-Dukhan dalam suatu malam, asbaha makfuran lah, maka pada waktu pagi diampuni bagi orang itu dosanya. Surat Ad-Dukhan ya. Bukan itu aja. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, man qara'aha lailatan, siapa yang membaca Ad-Dukhan, surat Ad-Dukhan, lailatan, pada suatu malam, asbaha, maka pada waktu pagi harinya, yastaghfiru lahu sab'una alfa malakin, memintakan ampun bagi orang itu 70.000 malaikat. Wah, ya luar biasa. Saya baca Ad-Dukhan itu di waktu pagi, malaikat tuh bukan satu doang ya, 70.000 malaikat memintakan Ampun. Wa anna man qara'aha, dan bahwa siapa orang yang membaca Ad-Dukhan fi lailatil Jum'at, pada malam Jumat, au yaumiha, atau di hari Jumat, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan, Allah akan dirikan bagi orang yang baca itu sebuah rumah di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Ad-Dukhan ya, baca Ad-Dukhan. Wa warada, dan telah datang keterangan hadis, anna idza zulzilatil ardu zilzalaha ta'dilu nisfal Qur'an, bahwasanya surat idza zulzilatil al-zalzalah,
surat Al-Zalzalah ta'dilu nisfal Quran, menyamai separuh Quran. Waduh, luar biasa. Ya, menyamai separuh Quran. Wawarada keterangan, telah datang keterangan hadis, man qara'a surata al-hakumut takatsur, siapa orang yang membaca surat al-hakumut takatsur, kaman qara'a alfa-ayah, seperti orang yang membaca 1000 ayat. Wah, luar biasa. Surat al-hakumut takatsur. Kasur. Warada anna surat al-kafirin ta'dilu rub'al Qur'an. Telah datang keterangan hadis bahwa surat al-kafirun menyamai seperempat Al-Qur'an. Warada dan telah datang keterangan hadis anna kul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an wa anna man qara'aha 10 marrat buniya lahu qasrun fil jannah. Bahwasanya kul huwallahu ahad itu menyamai, mengimbangi sepertiga Al-Qur'an, dan bahwa orang yang membaca surat Al-Ikhlas 10 kali maka dibangun bagi orang itu sebuah gedung di dalam surga. Masya Allah. Luar biasa ya. Wa anna man qara'aha kulla yawmin mi'atai marra muhi anhu zunubu 50 sanatan illa ayakuna alaihi dainun. Bahwasanya orang yang membaca surat Al-Ikhlas pada tiap-tiap hari 200 kali. Al-Ikhlas qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu dosisnya 200 kali. Yang lebih ya, dosis sekali. Berapa dosis? Nah, iya. Maka dihapus dari orang yang baca tadi zunubu, dosa-dosanya 50 tahun. Illa an yakuna alaihi dainun, kecuali ada bagi orang itu hutang. Punya hutang nggak bisa. Hutang dibayarin dulu sama orang ya. Iya. Iya. Kecuali ada atas orang itu utang. Ya. Punya utang nih belum dibayar nggak bisa, nggak bisa dihapus dosanya. Utangnya masih ada. Ya, makanya sebelum meninggal utang dia harus sudah lunasin dulu ya. Ya, lunasin dulu hutangnya. Udah belum tuh? Ya. Jadi demikianlah sedikit dari Al-Fakir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.